Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga hilang kendali karena ngebut di jalan, sebuah truk dam di Lombok Tengah menabrak pemotor hingga tewas. Diduga menjadi pengedar narkoba, seorang pemuda di Bima diringkus polisi. Peringati Hari Santri, ratusan pelajar di Lombok Barat menggelar karnaval Islami dan berziarah ke makam para kiai. Puluhan petani di Kelurahan Gerung, Kabupaten Lombok Barat mulai mengeluhkan rendahnya produktivitas lahan pertanian akibat cuaca ekstrim menjelang akhir tahun. Selain harus menghadapi resiko cuaca yang tidak menentu, tanaman mereka juga menjadi rentan diserang hama. Untuk meningkatkan produktivitas lahan, petani meminta Pemda segera menyalurkan bantuan alat pertanian seperti pompa air, mesin pengolah tanah, hingga obat pengendali hama. Selain menurunkan hasil panen, petani juga khawatir kondisi itu juga dapat mengancam stok pangan di daerah. Justru itu yang kita harapkan. Pengadaan drone ini sangat kita butuhkan sekali, gitu kan. Sekalipun lah wilayah yang agak kurang lah gitu kan, karena wilayah sini sudah semuanya jadi bangunan, tapi dengan sisa-sisa di lahan yang ada di sini mungkin bisa kita manfaatkan drone ini. Menyikapi hal itu, Pemda menyatakan telah mengucurkan bantuan pertanian seperti mesin pompa dan pupuk secara bertahap. Di sini ada melakukan yaitu kegiatan optimasi lahan seluas 300 hektar, yaitu di daerah-daerah yang kering, yaitu untuk meningkatkan indeks pertanaman padi yang tadinya 100 menjadi 200, artinya itu 1 kali tanam menjadi 2 kali tanam. Dan yang 2 kali tanam menjadi 3 kali tanam. Dan juga kami melakukan kegiatan pompanisasi. Nah, terus juga kami melakukan program Ksatria, yaitu menanam tanaman tumpang sari dengan tanaman perkebunan. Jadi kami menanam tanaman padi, jagung di bawah tegakan tanaman perkebunan. Petani berharap percepatan penyaluran bantuan alat pertanian dapat meningkatkan produktivitas lahan, mencegah resiko gagal panen, dan membantu petani agar tidak merugi memasuki musim tanam akhir tahun nanti. Hairul Amri dan Riri Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Banyak cara warga mendaur ulang sampah agar tidak mencemari lingkungan. Seperti pemerintah Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, yang mengajak warga mengolah sampah sisa makanan bergizi gratis yang ada di sekitar tempat tinggalnya menjadi pakan magot. Ide tersebut berawal dari upaya pemerintah desa untuk mendaur ulang sampah dari dapur MBG yang jumlahnya cukup banyak agar tidak mencemari lingkungan. Dengan bekerja secara gotong royong, warga kemudian mengumpulkan sampah sayuran dan sisa makanan di satu lokasi yang menjadi tempat daur ulang sekaligus budidaya ulat magot. Selain mendapatkan imbalan Rp1 juta setiap bulan karena membersihkan sisa makanan di dapur EBG, ulat magot yang dihasilkan kemudian dijual ke warga sekitar sebagai pakan ikan atau ternak dengan omset mencapai Rp3 juta per bulannya. Kegiatan itu menjadi terobosan pemerintah desa untuk mengajak warga sekitar agar memiliki kegiatan positif untuk menyelamatkan lingkungan dan menambah pundi-pundi rupiah mereka. Sampah dari MBG itu kita angkut 2 kali dalam 5 hari. Ini untuk dijadikan apa sampah MBG ini? Karena pada dasarnya sampah-sampah dari MBG ini kan sudah dalam bentuk sisa makanan. Jadi tinggal diambil lalu langsung di drop ke kandang magot. Ya. Jadi pakan magot. Adapun sampah-sampah yang masih kasar, masih itu kita giling dulu, ya baru kita kasih sebagai pakan magot.
Untuk mengoptimalkan pendapatan, pemerintah desa dan para relawan juga mengajukan kerjasama dengan sejumlah dapur SPPG yang ada di Kabupaten Lombok Tengah untuk mendaur ulang sampah MBG demi peningkatan ekonomi masyarakat desa. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Tak hanya dikenal dengan pantai yang indah, Pulau Lombok juga banyak menyimpan keindahan panorama alam yang masih asli. Salah satunya seperti kawasan wisata Goa Lawah yang berada di Desa Lebah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang menjadi salah satu destinasi yang mulai ramai dikunjungi wisatawan. Kawasan wisata Goa Lawah berada di kawasan hutan alam yang berjarak sekitar 23 km dari kota Mataram. Karena berada di kaki Rinjani, kawasan Goa Lawah menawarkan udara yang sejuk dan panorama alam hutan yang masih alami hingga kini. Selain cocok untuk menjadi tempat bersantai menghilangkan penat, kawasan ini juga banyak dipakai para wisatawan untuk berkemah atau camping ground untuk menikmati keheningan dan basahnya kawasan hutan lindung. Tak hanya itu, Goa Lawah juga memiliki cerita legenda yang melekat erat pada kehidupan warga setempat sehingga cocok menjadi wisata edukasi. Konon Goa Lawah ini dulunya menjadi tempat bermeditasi warga yang ingin mengasah kesaktian. Ada juga yang menuturkan Goa Lawah menjadi tempat persembunyian para pejuang dari penjajah Jepang dan konon menjadi pintu rahasia menuju Pulau Bali atau mencari ketenangan. Hal ini terbukti dengan banyaknya ditemukan benda-benda peninggalan di dalam goa. Namun saat ini pengelola Goa Lawah menjadikan kawasan ini menjadi spot wisata alami yang menarik dan nyaman dan sangat cocok untuk menggelar camping ground bersama keluarga atau rekan kerja. Kalau hanya berkunjung, Pengunjungnya untuk Sabtu Minggu itu full, selalu full. Di sini destinasi kita ada goa, cuman kita rekomendasikan 100 meter ke dalam. Ada air terjun, ada untuk soft trekking, ada hard trekking juga di sini. Fasilitas insya Allah lengkap. Apa yang diinginkan sama pengunjung kita usahakan kita bantu gitu untuk untuk camping ground. Baru pertama kali. Iya. gimana menurutnya? Bagus, luas, nyaman juga. Cuman agak panas. Kalau siang agak panas. Iya, pemandangannya bagus. Asri. Turun ke bawah juga ada Air terjun. Itu sih yang bikin menarik. Untuk masuk ke kawasan ini, wisatawan cukup membayar biaya masuk sebesar Rp5.000 untuk biaya kebersihan dan penataan kawasan. Selain sebagai objek wisata, pemerintah daerah dan pengelola juga berharap kawasan Goa Lawah dapat menjadi sarana edukasi penting yang menjaga kelestarian lingkungan dari ancaman pemanasan global. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kita nunduk ini? Ya, kita menunduk Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Japar, mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.